warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Namun alangkah baiknya sebelum memaparkan materi tersebut, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Ika. Ibu Ika dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk keberkahan acara ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ika. Tujuan saya di sini memaparkan diseminasi budaya positif, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelumnya, mohon maaf, saya di sini bukan menggurui ibu-ibu di sini. Cuman saya akan mentransfer ilmu yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 11. Sebelumnya kita speaking terlebih dahulu ya. Speakingnya yaitu kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar memakai gerakan. Siap? Ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang sayahnya di dalam hati, jangan diucapkan. Siap ya? 1, 2, 3. Topi bundar, bundar topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita lanjut ya. Ya, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Di sini ada pemantiknya, yaitu menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang selanjutnya silakan, ada yang mau mengasih pendapat. Menghargai pendapat orang lain. Sama ya Bu, menghargai siapapun. Ada lagi? Tidak membuli ketika teman tidak bisa menjawab. Berarti saling menghormati.
kita meminta izin ya. Meminta izin ketika buang air ya. Ada lagi? Boleh sambil tidak membuli. Boleh sambil makan atau minum. Boleh sambil makan cemilan, sambil makan makanan ringan ya. Ringan dan minum. Ada lagi? Tidak memainkan HP. Komunikasi. Di silent aja ya. HP di silent. Kalau ada kepentingan boleh. Kita next. Setuju ya ini ya? Sepakat ya? Ya, sepakat. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah, dan yang keempat ada kebutuhan manusia, dan yang kelima ada posisi kontrol restitusi, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sini ada disiplin positif. Ada yang tahu Bu, disiplin positif itu apa? Apa Bu? Disiplin untuk menuju kebaikan. Ada lagi? Betul. Ya, semua betul ya. Kita lihat apa arti dari disiplin positif. Di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Yang harus dilakukan oleh siswa. Ada lagi? Ya. Saling apa biasanya? Saling tegur sapa, toleransi, saling memaafkan. Banyak ya Bu ya. Saling tolong menolong, itu nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada siswa. Ya, di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next. Nah, di sini terdapat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi, yang tadi nilai-nilai kebajikan itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena semua ini nanti diterapkan di akhir pembagian rapot. Itu suka ada kan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berarti si anak-anak itu nilai-nilai kebajikannya itu yaitu ya melaksanakan sholat 5 waktu, berperilaku baik, terus ada berkebinekaan global,
Ada lagi bergotong royong, saling tolong menolong, masuk ke sini ya. Terus ada mandiri, ada kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kita lihat. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang mana Bu yang lebih baik? Dari ketiga ini, yang mana yang lebih baik untuk kita? Nomor 3. Jadi yang lebih baik itu adalah nomor 3. Jadi ketika ibu datang ke sini bukan karena hukuman ya. Jadi kalau terlambat takut sama bapak kepala sekolah dikasih SP, nah itu jangan ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalkan datang ke sini paling cepat ada ingin dihargai sama kepala sekolah. Nah itu jangan. Jadi kita harus di nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan tadi udah dibuat ya. Nah itu contohnya. Jadi di setiap kita belajar ke anak itu wajib kita menerapkan keyakinan kelas. Ya. Ini. Nah, keyakinan sekolah atau kelas di sini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini di awal ya Bu. Di awal kita masuk, kita membuat keyakinan sekolah atau kelas. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini ada contohnya. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas. Sudah buat Bu? Kalau belum, bisa dibuat. Banyak contohnya di Google ya, di Google, di Canva itu sudah ada. Jadi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas ya? Supaya anak-anak kita bertanggung jawab pada dirinya sendiri, gitu kan? Nah di sini ada contohnya keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi supaya si anak-anak bertanggung jawab. Terus bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan. Kadang ada anak yang suka tidak bersikap sopan. Nanti kita harus ingatkan kembali dengan keyakinan ini. Terus saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Nah, di sini ada studi kasus yaitu Ibu Julaiha, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Tadi kan ada 5 ya. Nah, di sini ada alasan Tommy yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi si Tommy minta ke teman-temannya itu ya untuk bertahan hidup. Nah, ini ada alasan Tommy yang kedua. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si Tommy ini di sini ingin diperhatikan sama orang tuanya. Jadi ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada alasan ketiga. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ada ya di kelas kita juga yang haus kekuasaan gitu. Jadi dia berkuasa di kelasnya. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ini ada alasan Tommy yang kelima. Dia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi di SDN 3 Jatiluhur juga banyak yang seperti Tommy ini ya. Jadi biar si anak-anak pada ekspresi wajahnya, apalagi anak perempuan gitu ini pasti seperti ini. Next kita ke posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, di sini ada posisi motivasi eksternal, ada intrinsik ya. Terus ada penghukum, seorang guru berbuat di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus di sini ada pembuat orang bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi selama ini kita berada di posisi yang mana, Bu? Seharusnya penghukum nggak boleh ya. Tapi kadang ada, saya sendiri kalau olahraga ada anak nakal push up, itu adalah penghukum. Jadi sebenarnya penghukum itu tidak boleh. Next aja. Kita nonton dulu video. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini pembuat dasar bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Nah, jadi
posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid, Bu? Nah, jadi posisi manajer. Jadi setelah kita melihat yang barusan, kita tidak boleh ada lagi sebagai penghukum, ya. Terus apalagi tadi, teman. Apalagi kita kesini buat merasa bersalah, teman dan pemantau. Jadi kita harus berada di posisi manajer, ya. Kita tidak boleh menghardik, ya Bu ya. Tetap kita harus sebagai manajer. Jadi kalau ada anak yang kesiangan juga tidak boleh. Kenapa kamu siangan? Tidak boleh, Bu. Kalau yang selain terlambat tuh misalnya di kelas mereka belum mengajari misalnya sampai jam istirahat belum selesai, saya suka bilang dia nggak istirahat, berarti saya berarti di posisi penghukum, jadi nggak boleh. Jadi di posisi penghukum. Jadi Ibu tidak boleh sekarang, ya. Sampai jam istirahat masih saya suruh menjadi. Nanti harus mencari solusi yang lain. Gitu. Terus tidak boleh menjadi sebagai teman. Tidak boleh, karena kenapa? Kalau kita sebagai teman, anak-anak lama-lama melonjak. Gitu. Jadi kita harus di posisi manajer. Kita lihat. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sekarang ke segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nanti ada contohnya. Terus validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini ada contohnya, tapi di sini adalah video saya. Ketika Ruby
Jadi di sini ketika anak berbuat kesalahan secara terus-menerus, jadi jangan sampai dihukum. Jadi kita harus 3 restitusi itu terus aja Bu sampai si anak itu betul gitu, benar-benar. Tapi kalau kayak Fatan itu susah ya. Jadi kitanya emosi gitu. Tapi sebenarnya tidak boleh emosi. Jadi harus terus si anak itu. Jadi membuat 3 restitusi itu. Ya di sini saya terima kasih. Terus kita ke refleksi ya Bu ya, satu-satu. Setelah pemaparan materi ini kita merefleksi dari ibu-ibu apa yang didapatkan di hari ini. Dari Ibu Ika dulu. Baik, dari pemaparan tadi bahwa kita sebelum melakukan pembelajaran di awal ajaran baru itu kita harus membuat kesepakatan kelas supaya itu bisa menjadi tolak ukur kedepannya anak itu harus mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Dan selanjutnya kita sebagai guru dalam nanti kita apabila anak melanggar kesepakatan tersebut, kita tidak boleh memberikan hukuman. Itu bukan hukuman ya, tapi yang bisa memotivasi anak itu bisa lebih baik. Jadi jangan sampai kita itu mengejudge anak tersebut tuh, kamu mah ini dasar pemalas, dasar bodoh. Jangan sampai kita terlontar ucapan-ucapan seperti itu yang bisa membuat anak tersebut menjadi merasa down, atau kalau bahasa ininya, atau merasa sama guru itu merasa direndahkan, seperti itu. Cukup. Terima kasih. Dari pemaparan tadi saya mendapatkan pencerahan. Yang pertama itu sama kayak Bu Ika, pendapat saya. Tahun ajaran baru harus membuat kesepakatan kelas. Kalau saya kan megang kelas tinggi, jadi harus disepakati sama anak-anak dulu, nanya sepakat. Nah, setelah bertanya sepakat atau tidak, kalau mendapatkan jawaban sepakat, berarti anak harus bertanggung jawab dengan kesepakatan tersebut. Kemudian yang masalah tadi, kalau kesepakatan kelasnya ada salah satu yang dilanggar, kita sebagai guru tidak boleh menghukum, tapi memberi pengertian kepada siswa tersebut secara terus-menerus sampai memperbaiki sikap yang asalnya tidak baik menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Ibu. Sama Bu, saya juga seperti Ibu Ika tadinya. Tapi menurut saya kalau kelas 3 sudah membuat kesepakatan, masih aja dilanggar. Saya juga jadi bingung gitu gimana. Nanti minta pendapatnya dari Ibu ya. Yang gimana Bu? Bingung kan? Mungkin Ibu mau melanjutkan? Enggak? Terima kasih. Setelah adanya forum seperti ini ya, sedikit banyaknya ada pencerahan ketika menghadapi anak dalam masalah kedisiplinan. Yang pertama itu tadi ya, kesepakatan. Itu mungkin belajar kedisiplinan juga ya.
di kelas. Pertama itu ya secara ruang lingkup kecilnya di kelas ada kesepakatan belajar disiplin, menegakkan kedisiplinan anak ketika akan belajar di kelas dengan kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik. Kebetulan di kelas 4 kesepakatannya belum dipampangkan ya, tapi mungkin kedepannya ya minta bantuan kepada yang udah ada, akan saya usahakan. Terus yang kedua tadi masalah kedisiplinan waktu ya. Selama ini untuk menegur siswa tadi juga ada yang kesiangan selama 20 menit, tapi belum ada kesepakatan, jadi ya diterima aja belajar masuk kelas meskipun kesiangan, daripada anak tidak mau belajar terus absen. Nah, kesepakatan saya meskipun kesiangan ya tetap masuk belajar mengikuti teman-temannya yang lain. Mungkin untuk kedepannya seperti yang tadi udah dipaparkan akan ditegakkan secara manajerial ya, poin itu yang akan diutarakan ke anaknya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Saya bingung mulai dari mana. Kalau kelas 1 mungkin kesepakatan belum ada ya Bu, karena kayaknya masih belum paham. Mereka masih terbawa suasana di TK, terus ada yang nggak TK juga kan Bu. Jadi mereka merasa di sini tempat pertama mereka untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Terus kalau yang tadi yang teman, yang penghukum, kayaknya saya lakuin semua kecuali yang manajer Bu. Karena untuk anak-anak menghadapinya kayaknya belum bisa dengan mungkin sayanya belum bisa setegas yang kelas atas. Jadi saya masih pakai yang sistem penghukumnya juga, tapi setelah jam istirahat masih ada 10 menit mereka makan dulu. Kalau misalnya belum selesai kasih waktu makan, habis itu baru mulai pelajaran yang baru lagi. Terus Ibu, paling di situ saya untuk manajer yang masih belum saya terapkan. Sebagai penghukum, teman sama yang lainnya sih sudah. Minta saran dari Ibu untuk kelas 1 gimana, terutama anak yang masih belum mau menulis. Ibu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya ibu guru hebat. Yang saya akan jawab itu yang dari Bu Dewi ya. Jadi sudah dibuat kesepakatan, tetapi anak-anak tetap melanggar. Nah, yang tadi kata Bu Dela tadi, ketika anak-anak melanggar, kita harus kembali lagi kesepakatan. Apa yang dilanggarnya mereka, yang dilanggarnya dia, misalkan tidak bertanggung jawab pada piket ya, itu yang sering. Nah, itu tidak boleh dihukum, tapi kita harus kasih tahu apa yang dilanggar sama kalian, keyakinan yang mana yang dilanggar. Nah itu tetap Ibu kelas 1 juga tidak bisa kita sebagai penghukum, tetap harus sebagai manajer. Karena kalau menghardik itu kan menghukum, sanksi itu juga sama menghukum. Jadi si anak nanti akan tertekan gitu. Terus sebagai teman, si anak itu nanti akan melunjak ke kita. Kan kadang anak-anak itu bu gitu kan ya. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh, tidak sopan. Nah itu yang harus kita didik. Jadi kelas 1 juga tetap harus membuat keyakinan, tapi keyakinannya jangan kayak saling menghargai, itu jangan, sedikit aja. Nah tertib. Nah itu
juga kita terus terapkan keyakinan itu, nanti juga anak-anak bakalan terbiasa. Karena sekarang itu kita tidak terbiasa, ya. Kita tidak terbiasa membuat keyakinan kelas. Ketika anak ada yang melanggar, dibiarkan. Lama-lama si anak akan terus melanggar. Ketika ada anak melanggar, kita bilang, kamu kenapa melanggar? Keyakinan mana yang kamu langgar? Nah itu anak akan terbiasa gitu nantinya. Terus aja Bu, katanya kemarin juga ada yang bertanya seperti itu. Tetap tidak boleh sebagai penghukum, tapi tetap harus kita menghargai juga anak itu gitu. Jadi jangan sampai menjudge anak itu bodoh, anak itu nakal. Nah itu. Kalau kasusnya itu misalkan jam 9 aku punya istirahat, anak belum selesai, yang lain udah selesai, terus harus gimana yang belum selesai? Ibu gimana? Ada solusi tidak untuk Ibu Desi? Wika? Mungkin sedikit yang kita sharing aja. Ya bisa juga untuk supaya anak itu tetap pada aturan yang kita buat, tetap memberikan sedikit, walaupun itu mungkin sedikit ada bersifat hukuman, tapi tetap mungkin harus kita perlakukan, karena mungkin satu yang tadi pada awal untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut, ya. Mungkin tapi bukan bersifat hukuman, tetap namanya juga harus membuat kita kesepakatan kelasnya yang disepakati oleh anak-anak, yang misalnya kalau menulisnya belum selesai berarti harus sampai selesai, yang tidak selesai belum boleh istirahat. Tetap kesepakatan kelas itu harus dibikin secara bersama-sama, mungkin itu sedikit masukan saya. Ya mungkin itu ya Bu Desi, Bu Dewi. Jadi tidak boleh ada kata-kata kasar kan, kata menghakimi. Nah, itu saja dari saya, karena waktunya juga udah hampir 1 jam. Semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat bagi ibu-ibu guru SDN 3 Jatiluhur dan bisa menerapkannya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada berapa? 1, 2, 3,